ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Ini ungkapan hati setiap kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu, segala pujian, hormat, sembah kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh, haleluya, kami angkat hati kami, hidup kami kepadamu, sebab Engkau layak, Kau layak. Ini adalah ya dalam masyande, ini angkaya dalam Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu.
Yesus. Kaulah satu-satunya dalam hidup kami. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan kita baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, yang percaya katakan amin. Tangan sama-sama saudara. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and God, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. And Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and God, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Tuhan terlalu baik buat kami. Sampai selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Dan kami bernyanyi bagimu. Katakan sama-sama. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Sing it out. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and God, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Amen. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. You are good. Amen.
kasih Tuhan, shalom. Puji Tuhan, senang boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu hari ini. Kita kembali beribadah bersama-sama, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan fisik kita, kita khususkan beribadah. Boleh saran buat Bapak Ibu, jangan sambil makan, sambil minum, tapi kita betul-betul mempersiapkan hati dan hidup kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah melindungi kami dan memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk pertolongan, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah ada pada kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini, Tuhan. Kami mendedikasikan ibadah ini untuk Engkau, Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu lewat hidup kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada anugerah, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu
Mari ucapkan terima kasih, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu yang melimpah. Haleluya kebajikan, kemurahan
biarlah kami terus belajar mempercayai Tuhan setiap firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk benih dari firman ini boleh ditaburkan di hati kami. Kami bagaikan tanah yang subur Tuhan, sehingga benih ini boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Biarlah pengertian dan pemahaman kami akan firman ini akan membawa kami terus semakin mengenal Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada di rumah Shalom, dan juga saya juga menyapa untuk pendengar Radio Nes Mentawai. Puji Tuhan, untuk hari ini kita boleh sama-sama kembali untuk dengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, temanya kita adalah menikmati hari-hari baik. Nah, kita tahu Tuhan ada 7 hari dalam satu minggu. Hari Senin sampai dengan Minggu, dan kemudian Senin lagi. Weekend atau akhir pekan adalah hari yang ditunggu oleh orang, karena orang bisa beristirahat dari aktivitasnya. Tapi buat kita hari Minggu adalah hari yang memang Tuhan khususkan, satu hari di mana kita bisa beribadah. Orang-orang tertentu percaya dengan ada hari-hari yang baik dan ada hari-hari yang tidak baik. Kalau misalnya hari Selasa oleh kalangan tertentu dianggap tidak baik. Katanya kalau buat kegiatan atau acara di hari Selasa itu katanya lebih banyak sialnya. Saudara, sebagai anak Tuhan, tanggal dan hari adalah semua sama. Yang dimaksudkan dengan hari-hari baik bukan berarti ada hari yang baik dan ada hari yang tidak baik. Tapi yang kita mau bicarakan hari ini, bagaimana kita mau menikmati setiap hari yang kita jalani, setiap saat yang kita jalani dari kehidupan ini, kita menikmatinya. Saudara, kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Segala sesuatu baik Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada yang tidak baik. Bahkan dalam pandangan kita, apa yang tidak baik yang kita alami, itu bisa dirubah Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu sudah kita alami, sudah sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari ini bagaimana kita mau menikmati hari-hari yang kita jalani itu? Ya, kita mau menikmati hari-hari yang baik itu. Nah, firman Tuhan mengajarkan apa dan bagaimana supaya kita bisa menikmatinya. Setiap hari itu baik buat kita. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-12. Bapak Ibu bisa yang dilihat di YouTube bisa baca ayatnya. Yang di rumah pegang Alkitab bisa buka Alkitab dan baca sama-sama ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah saudara, Rasul Petrus katakan bahwa untuk kita supaya bisa menikmati hidup,
dan melihat hari-hari yang baik dalam kehidupan kita, maka ada yang harus kita lakukan. Saudaraku, menikmati hidup tentu ini tidak sekedar berbicara hanya apa yang secara materi saja. Itu salah satu. Tapi itu bukan satu-satunya. Menikmati hidup ini bisa berbicara bahwa kita itu dalam kehidupan ini kita sangat menikmati, nggak rasa penyesalan. Kenapa saya masih hidup? Kenapa saya ada di keluarga ini? Kenapa saya mesti lahir dari keluarga ini? Kenapa saya mesti lahir dari suku ini? Dan sebagainya. Mungkin ada ratusan atau mungkin jutaan alasan. Mengapa? Tapi saudaraku, yang Tuhan inginkan, bagaimana kita menikmati hidup. Surga di bumi. Surga di bumi artinya surga di keluarga kita, surga di rumah kita, surga dalam pekerjaan. Kita bekerja, kita berusaha, kita ada di rumah, kita berkeluarga. Yang Tuhan mau adalah kita menikmati surga. Nah saudara, bagaimana kita bisa menikmati hidup? Bagaimana kita bisa melihat hari-hari baik itu? Melihat bukan hanya sekedar menonton, tapi melihat tentu kita karena kita ngalami, kita ada di hari-hari yang baik itu. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama dikatakan ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 10 tadi. Saudara, yang namanya harus itu tidak boleh tidak. Harus, nggak ada pilihan lain. Dia harus menjaga lidah dan bibir. Bukan berarti yang wanita itu setiap 24 jam pakai lipstik terus. Bukan sekedar itu jaga bibir ini. Tapi ini lebih berbicara tentang lidah dan bibir, yaitu tentang perkataan. Jadi yang pertama, supaya saudara bisa menikmati hidup dan melihat hari-hari yang baik dalam kehidupan kita, maka yang pertama harus jaga perkataan. Jaga perkataan. Nah, tentu kita bertanya, kenapa mesti dijaga? Yang ngomong mulut saya kok. Betul. Dan tentu ada alasannya. Kalau Tuhan katakan dia harus menjaga perkataannya, tentu dia ada alasan. Nah, saya melihat ada beberapa, ya. Yang pertama tentang alasan kenapa kita mesti jaga, ya. Karena Matius pasal 5 ayat 37 berkata begini. Kalau iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Artinya begini saudaraku. Ya katakan ya, jangan ya tapi, atau tidak tapi enggak. Tapi ya tidak gitu. Artinya jelas gitu ya. Nah, kalau kita mesti jaga perkataan, karena begini Bapak Ibu. Pertama, perkataanmu itu memberitahu apa yang ada dalam hatimu. Jadi, kenapa kita mesti jaga perkataan kita? Karena perkataan itu memberitahu kepada kita dan orang lain apa yang ada di hatimu. Nah, kita lihat ayatnya ya. Lukas pasal 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45 berkata begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi dikatakan orang yang baik, dia mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya. Perbendaharaan itu hatinya. Kalau orang yang jahat, maka dia akan mengeluarkan
yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Nah, perbendaharaan itu hatinya. Isi daripada perbendaharaan itu apa? Yaitu perkataannya itu. Karena dikatakan apa yang diucapkan orang meluap dari hati. Dari hati ini dia akan keluar melalui kata-kata, perkataan. Jadi saudara, kata-kata kita, perkataan kita mencerminkan hati kita yang sesungguhnya. Karena seringkali orang berkata begini, itu kan saya ini mulutnya aja yang kasar, hati saya lembut kok. Tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Orang kalau hatinya lembut, perkataannya pasti lembut. Dia marah, bisa dia marah, tapi dia tidak akan maki-maki orang. Ya, orang kalau hatinya lembut, perkataannya pasti juga lembut. Nah, kalau kita percaya dengan ayat ini, apa yang diucapkan orang, apa yang perkataan yang disampaikan orang itu meluap dari hati. Nah, kalau kita berkata mulut kita yang pedas, mulut kita yang kasar, tapi hati kita lembut, itu artinya kita orang munafik. Kenapa disebut orang munafik? Karena apa yang ada di hati itu tidak sama dengan yang keluar dari mulut. Ini karena ayat ini berkata yang diucapkan orang, kata-kata yang keluar itu berasal dari hatinya. Berarti hati kita itu ada yang tidak beres, sehingga yang keluarnya tidak sama dengan yang di hati. Saudara, jadi perkataanmu itu memberitahu kepada dirimu dan orang lain keadaan hatimu. Jadi hati-hati saudaraku dengan perkataanmu. Makanya kita mesti jaga perkataanmu. Karena orang akan lihat hatimu dari perkataanmu. Jadi kalau engkau suka bohong, maka orang akan tahu hatimu itu tidak benar. Hatimu itu jahat. Kenapa? Karena suka bohong. Karena kita tahu iblis adalah bapa pendusta. Biangnya bohong, biangnya dusta. Jadi kalau kita berdusta, berbohong, ya berarti kita sedang mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Sekali lagi, perkataanmu mencerminkan, memberitahu kepadamu hatimu yang sesungguhnya. Ya. Jadi orang lain akan bisa lihat. Saudara akan lihat orang hatinya seperti apa, lihatlah perkataannya. Lihatlah perkataannya. Kalau dia orang yang pesimis, selalu pesimis, lihat bunga mawar, bagus sih bunga mawarnya, bagus, tapi ada durinya. Itu tempat wisata itu bagus, indah, tapi banyak sampah. Yang dilihat selalu dari sisi negatifnya. Berarti hatinya itu adalah hati seperti itu. Tidak bisa melihat kelebihan orang. Kalau dia lihat kelebihan orang, selalu akan dicacat. Dia akan cari kelemahannya, dia akan cari kekurangan. Kenapa? Karena gambaran hatinya. Kalau hatinya baik, perbendaharannya baik, maka akan keluar perkataan-perkataan yang baik dari mulutnya. Tapi kalau perbendaharannya jahat, maka akan keluar perkataan-perkataan yang jahat, yang tidak pernah optimis, yang selalu negatif, melihat orang bukan dari sisi positifnya, selalu negatifnya yang dilihat, selalu yang negatif yang dilihat. Yang dilihat orang ini bagus sih bagus, dia pelayanannya, korbannya sih bagus, nyanyiannya sih bagus, tapi selalu dicacat, selalu dicacat. Kenapa? Karena memang hatinya itu yang jahat. Jadi mulutnya itu akan keluar yang jahat, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, karena perkataanmu memberitahu hatimu yang sesungguhnya. Nah, orang akan menilai engkau dari apa yang kau katakan. Berikutnya, perkataan adalah cermin dari imanmu. Perkataan adalah cermin dari imanmu. Sudah tahu cermin? Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di cermin, maka Bapak Ibu akan lihat wajah kita sendiri. Jadi dia akan tahu, dia akan memberi, cermin itu akan kasih tahu, seperti itulah engkau. Rambutmu begini,
mukamu ada nggak bagus begini, ada jerawatnya. Cermin itu akan kasih tahu. Jadi perkataanmu itu adalah cermin bagi imanmu. Nah, kita lihat ayatnya, ya. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata begini. Karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi dikatakan, aku percaya, makanya aku berkata-kata. Jadi dia mengatakan apa yang dia percaya. Nah saudara, di tengah kondisi yang hari-hari ini, new normal, ada banyak orang juga mulai sangat mengkhawatirkan dengan kenyataan-kenyataan yang akan terjadi. Apa yang ada di hatimu, apa yang kau percaya, itu akan keluar lewat kata-kata. Kenapa? Karena imanmu itu dicerminkan lewat apa? Perkataanmu. Jadi kalau selalu ketakutan, kekhawatiran yang kita ucapkan, itulah gambaran hati kita. Sebetulnya kita tidak percaya. Yang ada di hati kita apa? Khawatir. Bolehkah kita khawatir dengan keadaan sekarang? Boleh, tapi jangan kekhawatiran itu menguasai kita. Di tengah rasa khawatir, rasa takut yang menyerang kita, yang ada di sekeliling kita, terus perkatakan firman, sesuatu yang baik dalam hati kita. Aku percaya akan perlindungan Tuhan. Sekalipun ada bahaya, sekalipun ada kemungkinan begini, aku khawatir begini, aku takut begini, tapi aku percaya Tuhan kepadamu. Aku percaya akan pemeliharaanmu. Aku percaya akan perlindunganmu. Aku percaya Tuhan, sekalipun keadaanku tidak baik hari ini, sekalipun banyak hal yang tidak baik terjadi hari ini, tapi aku percaya Tuhan. Itu imanmu terlihat, tercermin dari perkataanmu. Jadi perkataan memberitahu kita isi hati kita yang sesungguhnya, ya. Kemudian perkataan adalah cermin bagi iman. Jadi kalau saudara hari-hari ini yang saudara banyak ceritakan adalah kekhawatiran dan ketakutanmu, ya hatimu sedang takut dan khawatir. Tapi engkau ceritakan kekhawatiranmu, kemudian engkau katakan, aku percaya akan firman Tuhan, aku percaya akan janji Tuhan. Itulah gambaran imanmu. Karena perkataanmu itu menyampaikan apa yang iman, apa yang jadi iman. Jadi perkatakan aja hal yang baik, perkatakan aja hal yang baik. Kenapa? Karena itu yang kita percaya. Maka yang baik itu akan jadi. Ya. Kemudian apa yang engkau alami tergantung dari apa yang sudah keluar dari mulutmu. Ya. Apa yang kita alami hari ini tergantung dari apa yang sudah kita katakan. Jadi hari-hari sebelumnya ada banyak perkataan-perkataan yang sudah kita lontarkan. Mungkin kita bilang, aku tidak sengaja sih. Ya, tapi kan sudah kita ucapkan. Sengaja ataupun tidak sengaja, ya kan kita sudah ucapkan. Nah, perkataan-perkataan inilah yang dipegang sama si iblis. Karena dikatakan iblis itu mendakwa manusia di hadapan Tuhan. Apa yang didakwa adalah perkataan kita, ucapan-ucapan mulut kita, yang kita katakan, yang kita lontarkan, yang kita sampaikan. Nah, itulah yang didakwa oleh iblis di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan itu Tuhan yang terikat dengan firman-Nya. Dan iblis, dia mendakwa dari hal-hal yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu, banyak peristiwa yang tidak baik kita alami sebetulnya karena kita salah dalam perkataan.
Sehingga itu yang terjadi dalam hidup kita. Matius pasal yang ke-12 ayat 36 dan 37. Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi apa yang kau alami hari ini, itu adalah buah dari perkataanmu di hari-hari yang sebelumnya. Apa yang akan kita alami besok, sesudah ini, tergantung dari apa yang kita ucapkan juga hari ini. Satu kali mungkin kita jadi berpikirlah, terus bagaimana? Aku sudah terlanjur, sudah ngomong. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Ayub yang katakan begini, dengan menyesal Tuhan aku duduk dalam debu. Artinya mesti punya dulu rasa penyesalan. Aku salah ngomong. Dan kemudian yang kedua, cabut perkataanmu. Ayub katakan, aku mencabut Tuhan perkataan ini. Nah saudara, jadi apa yang engkau ucapkan itu adalah, apa yang kau alami hari ini itu adalah akibat dari apa yang engkau katakan di hari-hari sebelumnya. Karena dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan, tapi dengan ucapanmu juga engkau akan dihukum. Apa yang kau alami? Makanya hati-hati dengan perkataan. Kalau Tuhan sampai katakan jaga perkataanmu, jaga, tentu Tuhan punya alasan. Ya, Yakobus pasal 3 ayat 2 berkata begini. Kalau orang yang tidak pernah bersalah dalam kata-katanya adalah orang yang sempurna. Jadi yang berikutnya yang menghalangi orang sempurna adalah perkataannya. Perkataan yang bagaimana? Perkataan yang salah-salah tadi. Itu menghalangi orang jadi sempurna. Menghalangi kita karya-karya Allah bekerja dalam hidup kita. Kenapa perkataan kita? Karena seringkali kita hanya melihat apa yang nampak di mata kita tanpa kita belajar memperkatakan apa yang tidak kelihatan, yaitu iman kita. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan sampaikan. Kenapa kita tidak ucapkan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang membangkitkan harapan, perkataan-perkataan yang menguatkan kita, daripada terus kita perkatakan yang negatif, yang ketakutan kita, kekhawatiran kita, daripada itu yang kita ucapkan. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Yang perlu kita jaga adalah perkataan kita. Yang seringkali menghancurkan kita adalah waktu kita sedang emosi, waktu kita sedang marah. Jaga perkataan. Karena dengan perkataan salah kita ngomong, itu menghancurkan hidup kita. Seringkali kenapa kadang-kadang seseorang, saya coba renung-renungkan, kenapa seseorang itu kadang-kadang menyakitkan kita aja. Mungkin salah satunya karena kita ngomong tentang dia. Satu kali dia berbuat salah kepada kita maafkan. Dua kali, ya sudah kita maafkan. Yang ketiga kali kita mulai jaga-jaga. Ini sudah mulai nih, kurang ajar. Nah, coba kita kasih peringatan dan kemudian dia ulang lagi kesalahan yang sama, dia ulang lagi dan kemudian dia ulang lagi kesalahan yang berikutnya, dan akhirnya kita bilang orang ini memang anak setan ini. Iya, benar-benar jadi setan dia untuk kita. Benar-benar jadi setan dia untuk kita. Tingkah lakunya ya kayak setan juga. Kenapa? Karena kita yang minta. Karena kita yang ngomong. Karena kita yang sampaikan itu. Kita yang sepertinya secara tidak langsung kita bilang, terjadilah seperti itu kepadaku. Makanya saudaraku, waktu saudara sedang marah, waktu saudara sedang emosi, yang mesti dijaga itu apa? Perkataannya. Ya lebih baik banyak diam. Karena
makin banyak kita katakan waktu kita sedang emosi, ya makin banyak salahnya. Makin banyak salahnya yang nanggung akibat coba. Apakah orang lain tanggung akibatnya? Enggak. Engkau yang ngomong, engkau yang tanggung akibatnya. Makanya Tuhan katakan, harus jaga bibirmu, jaga lidahmu, jaga perkataan. Kita tidak ada pilihan. Harus jaga perkataan. Ya. Kemudian ayat 11 dari 1 Petrus pasal 3 dikatakan dia harus menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi yang pertama tadi jaga perkataan, yang kedua jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Bagaimana cara menjauhi yang jahat? Sederhana, saudara. Ternyata firman Tuhan itu tidak sulit, saudara. Coba baca lagi ayatnya ya, baca lagi ayatnya. Dia bilang 1 Petrus pasal 3 tadi dikatakan apa, saudaraku? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi cara kita menjauhi yang jahat tidak sulit. Caranya gimana? Lakukan yang baik. Kalau engkau melakukan yang baik, maka engkau sedang menjauhi yang jahat. Kalau engkau berhenti berbuat baik, maka engkau sedang mendekati yang jahat. Satu kali Kain dan Habel, persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak. Kain jadi marah, dan kemudian Tuhan menegur dia. Kain, dosa sudah ngintip di depan pintu hati, tapi engkau mesti berkuasa atasnya. Kenapa engkau muram, mukamu muram? Tidakkah engkau berbuat baik, mau berbuat baik, kata Tuhan? Ternyata saudaraku, untuk supaya kita tidak melakukan yang jahat, sederhana, lakukan yang baik. Oh, kenapa kita harus lakukan yang baik? Karena waktu engkau sedang melakukan yang baik, maka engkau sedang menjauhi yang jahat. Karena tidak mungkin orang melakukan yang baik bersamaan dengan melakukan yang jahat. Jadi pilihan kita tentang itu aja, hanya itu. Mau yang jahat, berbuat yang jahat atau melakukan yang baik. Kalau kita sedang melakukan yang baik, maka kita sedang menjauhi yang jahat. Maka sudah ingin menikmati hidup, sudah ingin menikmati hari-hari yang baik dalam hidupmu, lakukan yang baik. Jaga perkataan dan lakukan yang baik. Saudara, satu kali Tuhan berkata begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudara, untuk bisa mengampuni seseorang, ternyata ini tipsnya, caranya itu mudah. Karena kan Tuhan katakan ini, berdoalah dan berkatilah musuhmu. Berdoa untuk dia. Dan caranya bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengasihi musuh kita? Hati kita mesti kita bawa untuk berkata, ya Tuhan, aku mau mengampuni. Nah, dari mana kita tahu kita sudah mengampuni dia? Nah, ini yang Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Artinya gini, pakai hartamu, sesuatu yang kau punya, untuk memberkati dia, musuhmu itu. Karena pada waktu hartamu pergi ke tempat musuhmu, di harta itu ada hatimu. Jadi kalau sudah belajar mengampuni, berkati dia. Kirimin dia bakpao, kasih dia siomay, ya kan? Kalau dia di luar kota, kirim sesuatu, berkati dia. Nah, saudara, lakukan yang baik. Kenapa kita mesti lakukan yang baik? 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17 berkata begini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi sebetulnya saudara, di dalam hidup kita sebagai manusia Allah, manusia yang Tuhan ciptakan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan,
bahwa di dalam diri kita Tuhan itu sudah memperlengkapi kita dengan sesuatu untuk berbuat baik. Tuhan sudah lengkapi, cuma misalnya kita mau apa tidak, kita mau lakukan ini apa tidak, itu tergantung kita. Tapi Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan sesuatu di dalam diri kita untuk kita berbuat baik. Kenapa saudara berbuat baik? Karena memang yang baik yang ada padamu. Ingat saudara, saya pernah sampaikan statement ini, engkau hanya bisa memberi sebatas apa yang engkau punya. Kalau engkau tidak punya, tidak mungkin engkau bisa beri. Kalau memang engkau punya yang baik, ya sebatas itulah yang engkau bisa. Kenapa engkau tidak bisa berbuat baik? Karena memang engkau tidak punya kebaikan dalam hati. Kalau engkau punya kebaikan, maka engkau pasti bisa berbuat baik. Bagaimana cara menjauhi yang jahat? Lakukan yang baik. Sudahkah hari ini engkau berbuat baik? Kalau belum, lakukanlah yang baik. Karena pada waktu engkau sedang melakukan yang baik, maka engkau sedang menjauhi yang jahat. Kalau setiap hari engkau lakukan yang baik, setiap saat engkau lakukan yang baik, maka engkau akan menikmati hidup dan melihat hari-hari yang baik itu. Kenapa? Karena hanya kebaikan yang kita tabur, hanya kebaikan yang kita beri. Kenapa? Karena memang itu yang kita punya. Nah, kemudian dikatakan begini, yang ketiga, yang pertama tadi jaga perkataan, yang kedua jauhi yang jahat, menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Yang ketiga, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Bukan sekedar mencari damai, saudaraku, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Nah, saudara, ini kalau dikatakan mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, ini kan berbicara tentang relation, tentang hubungan satu dengan yang lain. Kita dengan sesama, suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, dan kita dengan tetangga, kita dengan teman-teman kerja, kita di lingkungan di mana kita berada. Nah, saudara, dikatakan kita harus mencari perdamaian. Jangan bikin musuh. Kan dibilang ini, saudara, musuh satu terlalu banyak, kawan 1000 kurang. Ya, musuh satu terlalu banyak, kawan 1000 kurang. Jadi, saudara mesti mencari perdamaian. Kamu yang jaga hubungan itu. Jangan harapkan orang lain. Ingat, saya sampaikan yang lalu, kebahagiaanmu bukan bergantung dari orang lain. Kebahagiaanmu ya dalam dirimu itu. Nah, Tuhan sudah memberikan itu dalam diri kita, dan itu ada dalam diri kita. Jadi tidak bergantung, karena dia baik makanya saya bisa bahagia. Sudah, kalau dia tidak baik, maka kita akan berhenti berbahagia. Betapa sangat ruginya kita, kebahagiaan kita tergantung dari orang lain. Cari perdamaian, mencari perdamaian. Nah, sudah, kita coba cari satu ayat. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat 17 sampai yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya.
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat ini berkata begini, Ibu, kalau hal itu bergantung padamu, saudaraku, kenapa kita harus meminta maaf? Kadang-kadang dalam pertengkaran, siapa yang lebih dulu harus meminta maaf? Menurut saya, siapa yang dituduh melakukan kesalahan oleh pasangannya atau oleh orang lain, dialah yang harus minta maaf. Loh, kenapa begitu? Dia akan meminta maaf dari apa yang menurut dia kita salah. Karena menurut dia, bukan menurut saya. Kalau menurut saya tidak salah. Tapi menurut dia, saya salah. Jadi saya akan minta maaf dari apa yang menurut dia, saya salah. Oke, saya akan minta maaf. Hanya itu, dilokalisir saja. Menurut kamu saya salahnya apa? 1, 2, 3, 4, 12 juta salahnya kita. Oke, dari 12 juta itu aku minta maaf. Dari 12 juta kali kesalahan itu aku minta maaf. Ya sudah. Karena apa? Karena menurut dia kita salah. Ya sudah, kita minta maaf saja dari apa yang menurut dia kita salah. Selesai. Karena itu, kalau itu bergantung kepadamu, kata Tuhan, ya berusaha untuk mendapatkannya. Nah, sudah ingin menikmati hidup? Atau sudah ingin ribut terus? Sudah ingin surga atau neraka dalam hidup ini? Tergantung kita. Jaga perkataan, jauhi kejahatan dengan cara melakukan yang baik, dan kemudian kita yang berusaha mencari perdamaian. Ngalah dimulai dari kita, bukan dari orang lain, bukan dari dia. Bukan bicara tentang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi siapa yang berani memulai, meminta maaf. Siapa yang berani memulai untuk mengalah, itulah orang benar. Hari ini Tuhan menginginkan kita menikmati hidup. Apakah rumah tangga, di mana saudara bekerja, di mana saudara berusaha, di mana saudara tinggal, saudara ingin menikmatinya? Jaga perkataan, hati-hati dalam berkata-kata. Lakukan yang baik. Dengan lakukan yang baik, kita sedang menjauhi yang jahat. Yang ketiga, mencari perdamaian. Kita yang memulai. Jangan tunggu orang lain yang memulai. Kita yang harus memulainya. Dan saya percaya kita akan menikmati hidup ini. Dan kita akan bersyukur untuk hari-hari yang akan kita jalani. Kita bersyukur untuk hari-hari yang akan kita lewati, karena kita tahu bahwa hari ini aku sudah menikmati hidup. Besok pun aku akan nikmati, dan aku akan menikmati hari-hari yang baik dalam kehidupanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Engkau menginginkan kami menikmati hidup, dan kami melihat hari-hari yang baik. Kami menikmatinya, Tuhan, setiap saat, setiap waktu, setiap detik dari kehidupan ini. Engkau mengajarkan kepada kami, Tuhan, bagaimana kami harus menjaga perkataan kami dan lakukan yang baik. Dan kami yang akan memulainya, Tuhan. Kami tidak tunggu orang lain yang memulai, tapi kami yang mulai lakukan. Karena kami yang benar, kami orang benar, Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Bersama-sama kami berdoa, Tuhan, pagi ini. Kami mencabut semua kata-kata sia-sia yang kami ucapkan, yang pernah keluar dari mulut kami. Baik itu kata sia-sia yang menyangkut diri kami, ataupun menyangkut orang lain. Kami cabut semua, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut yang tidak baik, yang sia-sia itu. Dan kami mau lakukan yang baik, Tuhan, sebagai bukti bahwa yang baik itu yang ada pada kami. Kami mau lakukan.
Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, setiap umatmu yang ada di rumah masing-masing, mohonkan kasih anugerah, penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Dalam situasi-situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, kami terus belajar mempercayai apa yang Kau katakan dalam firman. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kehidupan kami, seisi rumah kami. Bahkan Engkau memberkati dalam usaha dan pekerjaan kami dengan cara-cara-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan dalam seluruh apa yang dikerjakan hari-hari ini. Biarlah para pemimpin bangsa kami ini Tuhan boleh mengambil keputusan dengan benar, keputusan yang tepat. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Bapa terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan ini. Kami berterima kasih kepadamu untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami menyelesaikan ibadah kami hari ini, kami mohonkan Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati seluruh kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah kita masing-masing, kiranya berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang turun menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian sekeluarga, doa kami Bapak Ibu tetap sehat, disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Shalom.